berikutnya kita akan hadirkan bintang tamu di mana mereka sedang berbahagia sekali karena putri cantiknya baru saja berulang tahun yang ke-5 tahun. Kalau gini? Ya 5 ya. 5. Kita mau lihat apa sih sebenarnya perayaan ulang tahun dan apa yang sudah dicapai di usianya yang ke-5. Bagi-bagi ambiar kita hadirkan ini dia Habib Usman dan juga Halisa. Halisa baru ulang tahun. Sini. Selamat ulang tahun Halisa. Masya Allah. Ya, barakallah fi umri. Ulang tahun yang keberapa? Yang keberapa Kalisa? 15. 5 tahun. Halisa dan juga Habib, kami semua mengucapkan terima kasih. Mirip banget sama Habib ya. Ya dong anaknya. Ini mohon maaf, ini mirip ibunya. Mirip mamanya ya. Oh. Kita mau kasih lihat buat sobat ambiar Halisa yang kemarin baru saja berulang tahun yang ke-5. Seperti apa perayaannya? Kita lihat yang satu ini. Halisa ulang tahun dapat apa kadonya? Mirip banget sama Habib. Lu udah ngomong 2 kali ya? Enggak, mirip banget sama Yang bingung tuh kalau mirip tukang gendang. Mirip Habib ya bapaknya. Orang tua. Beneran kayak kembar gitu. Mirip Karput. Jangan emaknya. gitu, dia bingung tak. Enggak mirip sama Karput. Mirip lah orang ibunya. Halisa sayang. Jadi ulang tahun kemarin kadonya dapat apa? Dapat apa, Nak? Jadi tuh di pojok-pojok tuh ada hadiah semua tuh, hadiahnya baju. Ini aja yang Kaca pakai ini hadiahnya. Dari siapa dia? Dari ibu. Ibu. Ibu yang di habis itu kan di rumah disurprisein camping-campingan. Habis itu akhirnya kan udah habis itu kita tidur di situ. Oh tidur dibikin camping. Tidur di camping. Manis banget. Jadi undang siapa aja? Katanya dengar undang Beyonce ya? Undang siapa saya? Undang siapa aja? Teman-teman. Ada siapa? Sama Caca. Kakak. sama Caca siapa? Caca Andika. Ya kan kita nggak tahu Caca kan namanya banyak. Habib ngelihat Halisa 5 tahun. Kalau buat Habib sendiri perkembangannya Halisa yang membuat Habib bangga itu apa sih? Yang dibanggakan orang tua terhadap anaknya adalah yang pertama, anak ini memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dan tentunya bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Karena kalau dia bisa baca Quran, maka akan lebih tenang hati dan jiwanya. Dari kecil dibiasakan baca Quran, sebagaimana Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semua. Jadi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, Al-Quran akan menjadi penolongmu bukan hanya di hari kiamat, tapi juga di dunia dan di akhirat. Jadi baca Quran tenang, bahagia. Dari kecil diajarkan, dididik untuk baca Al-Quran, sehingga hatinya sampai besarnya itu tersentuh untuk apa? Selalu untuk ingat dengan Al-Quran dan firman Allah Subhanahu wa taala, membuat jiwanya semakin tenang dan bahagia. Ada masalah, insya Allah selesai dengan Al-Quran. Ada masalah, kembali kepada Allah. Setiap ujian cobaan di dunia ini dengan kembali kepada Al-Quran akan menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan. Wow, luar biasa. Dari kecil. Sudah diajar. Kalau dari kecil nggak baca Quran, nanti besarnya sulit untuk baca Quran. Karena Al-Quran itu harus dari kecil belajarnya. Kita kalau ngeliat orang tua zaman dulu, itu maghrib itu ngaji. Betul. Ya kan? Kalau nggak ngaji diomelin sama orang tua. Orang zaman dulu bisa baca Quran, orang zaman sekarang susah buat baca Quran. Iya. Walaupun sekarang metodenya udah begitu banyak ya, Habib. Cuman emang jauh lebih mudah ketika dari dini diajarkan untuk belajar baca Al-Quran. Halisa, tapi kalau dari Abah dapat kadonya apa? Iya. Apa kadonya? Dikasih apa? Dikasih pokoknya tuh kadonya tuh dibikin kayak Dikasih apa? ada spa, habis itu ada Ada apa? Sepatunya ada apa nih? habis itu ada sepatu Oh, ada sepatu. Oke. sama spa. Sama spa. sayang. Maksudnya spa apa?
Spa dipijit. Oh, dipijit. Itu ada suara-suara dari mana Oh, ya? dipijit. Seru banget. Jadi dia minta, ada requestnya itu ada spa, terus dipijitin, terus apa lagi? Mani pedi, Aduh lucu. panggil orang ke rumah. Oh, treatment. Iya. Treatment kecantikan. Ya nggak apa-apa dong ya. Tapi Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini perayaan ulang tahun Halisa yang kemarin yang kelima. Seru banget. Kamu ngundang teman-teman kamu dong, banyak yang diundang. Enggak, jadi cuman keluarga doang. Oh, keluarga aja. Keluarga. Sebetulnya kita tuh untuk perayaan ulang tahun itu sedemikian rupa pelan-pelan lama-lama nggak ada di usia besarnya. Kenapa? Karena ulang tahun untuk anak kecil aja. Kalau udah besar tuh hadiah cukup. Oke. Terakhir anak yang paling gede itu perayaan ulang tahunnya di saat dia usia berapa kalau Habib masih ingat? Kalau perayaan ya 7 tahun udah cukup lah terakhir. 7 tahun sudah 6-7 tahun udah terakhir. Oke. Tapi setelah itu hadiah-hadiahnya udah cukup. Nanti kalau misalkan 8, 9, 10 ibu juga minta dirayain juga ntar. Jadi udah yang penting syukuran, doanya. Lebih kepada pengeluaran Tapi sebenarnya. Habib, Itu mah kalau istri mah minta kado. Habib, kalau kemarin kalau saya ngadain acara ulang tahun anak saya, tapi dirayain untuk orang saya ini nggak dosa kan? Kalau tasyakuran ingat akan bahwasanya ini umurnya bertambah loh. Bertambah umurnya berarti berkurang waktunya di dunia. Nah itu mengingatkan dia untuk ibadah dekat kepada Allah itu oke. Tapi kalau perayaan hura-hura jangan deh. Mubazir. Oke. Ya terima kasih Habib ya. Ini kan jadi pengingat buat kita semua ya, berbagi kebaikan tapi jauh lebih baik juga untuk mensyukuri. Betul. Tapi pelan-pelan nggak bisa merubah seperti itu. Jadi prosesnya bertahap. Pelan, betul. Sama seperti proses hijrahnya Kartika kan. Iya. Bertahap. Karen kemarin ulang tahun. Kenapa? Nyawer ronggeng. Iya, ulang tahun. Alisa, tadi katanya Alisa udah bisa hafal juz 30, bener ya? Coba dong kasih lihat sama Iya, kita. ayo dong. Kita di sini mau ya. Coba nih Sobat Ambiar, kita mau lihat nih Halisa. Ini udah jago ngaji, diajarin sama ibu dan juga abahnya. Siap ya Halisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faqbarah summa idza syaa ansyarah kalla lamma yaqdima amarah falyanzuril insanu ma ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba wa ma alaik thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambasna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nahla. Shadaqallahul azim. Masya Allah.
Bib, kalau di rumah tuh anak-anak selalu ada setoran hafalan gitu nggak sih? Gini, jadi itu kita biasain setoran. Jadi kakaknya setoran, adiknya lagi setoran, Kalisa juga setoran. Jadi sebetulnya banyak hafalan dia tuh bukan hanya di juz 30, juz 29 pun banyak hafalannya. Jadi kita selang-seling. Dan hafalan itu dari usia 2,5 tahun masuk ke 3 tahun. Sampai sekarang ini, alhamdulillah Kalisa itu sebetulnya udah masuk 2 juz. Oh, Masya Allah. Masuk 2 juz. 2 juz. Tapi karena juz 30-nya kurang diulang-ulang, mungkin agak ada yang lupa. Ya nggak apa-apa lah, orang masih umur 5 tahun. Iya, Masya Allah loh, jarang loh. Tapi ini Coba segini, banget, jago loh ya. Masya Allah. Halisa pasti nanti bisa lebih jago lagi untuk baca. Masya Allah. Ya. Tapi buat Sobat Ambiar, ternyata Halisa ini bukan cuma jago ngaji, pun juga untuk ngajarin adiknya sholat. Nah, kita mau kasih lihat ya, 5 tahun ngajarin adiknya sholat. Keren banget Halisa. Bib, kalau ngajarin adiknya sholat itu memang keinginannya Halisa atau Habib yang Halisa ayo dong ajar. Enggak, dia lagi buat berapa hari ini dia lagi bonding sama adiknya. Jadi pakai baju adiknya pun dipakein sama dia. Disuruh ibunya pakein nggak mau. Oh, lagi so sweet banget. Lagi so sweet. Tapi kalau buat Halisa ngelihat adiknya sholat bareng sama Halisa gimana? Seneng ya? Seneng ya? Halisa, emang Halisa tuh cita-citanya pengen jadi apa sih sebenarnya? Pengen jadi apa, Nak? Jawab yang kencang. Ustazah. Yang kencang. Ustazah, Masya Allah ya. Ini seperti artikel yang kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Memang cita-cita dari seorang Halisa ingin menjadi seorang ustazah. Halisa anak Habib Usman dan Kartika Putri bercita-cita ingin menjadi seorang ustazah. Masya Allah. Bib, ngelihat anak punya cita-cita yang begitu mulia sekali dalam pikiran seorang Habib Usman tuh apa? Kita berharap anak kita menjadi kebanggaan orang tuanya. Betul. Jadi kebahagiaan bagi orang tuanya. Bukan hanya kebahagiaan bagi orang tuanya, dan kebahagiaan bagi bangsa dan negaranya. Dan tentunya mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Itulah gunanya hidup. Hidup di dunia ini kan sementara. Nggak ada yang abadi di dunia. Ya. 60, 70, caw. Ada yang 40 juga udah caw juga. Udah hilang juga. Ada yang umurnya bertahan 80, 90, tapi udah nggak ada teman-temannya. Udah habis. Jadi prinsipnya adalah, ternyata dunia itu hanya tempat untuk mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali dalam keadaan baik atau kembali dalam keadaan buruk. Karena manusia di dunia ini tugasnya itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kepada Allah. Jadi beribadahlah sebaik-baiknya, kumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya, cari ridhonya Allah. Di dunia senang, di dunia bahagia, di akhirat juga senang, di akhirat bahagia. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Tapi Sobat Ambiar, Halisa ini juga kalau kita lihat ya, pengetahuan agamanya sangat luar biasa sekali. Bahkan ketika ketemu sama Ayu Ting Ting, ada satu kalimat yang ia lontarkan untuk Ayu Ting Ting. Kalimat apa, kita lihat dulu. Apa itu? Bener dong. Apa sayang? Pakai kerudungnya yang Ini bukan kerudung sayang, ini shawl. Itu shawl. Dia mengkoreksi Bu Ayu loh. Kenapa Halisa? Kenapa? Menurut Halisa, Tante Ayu kenapa? Kenapa? Kelihatannya gimana? Kerudungnya salah. kirain kerudungan. Kirain itu kan shawl yang dipakai, tapi nggak apa-apa, siapa tahu kan nanti Bu Ayu suatu saat nanti. Iya, kan? kerudungnya. Tapi ceplosan anak umur segini mah kan memang dia natural, emang apa adanya, aja gitu. apa yang dia lihat gitu. Nggak jadi ada yang benar. Jadi prinsipnya Kalisa itu adalah usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu boleh nggak pakai jilbab. Tapi di atas usia itu harus pakai jilbab. Yang dia tahu seperti itu. Karena yang dididik dengan didikan kami di rumah, Kalisa 5 tahun oke nggak pakai jilbab, 6 tahun nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Tapi di 6 tahun udah belajar pakai jilbab dan 7 tahun sudah istiqomah untuk pakai jilbab. Iya. Karena apa? Karena auratul mar'atul ajnabiyah wal wajh wal kafain. Auratnya perempuan itu kecuali muka dan telapak tangan. Dan ini yang harus ditekankan kepada anak-anak kita. Agar apa? Mengerti hukum Allah. Dan ini aturan. Aturan itu kan harus dijalankan. Intinya seperti itu. Jadi taunya karena saya udah bahasa itu mendidik Kalisa dengan seperti itu, akhirnya dia keceplosan ngomong seperti itu. Tapi itu keceplosan anak-anak. Ini namanya juga anak-anak, ceplos aja. Iya. Tapi kalau ngomongin soal istiqomah, Habib, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ini menjadi pemberitaan yang begitu luar biasa sekali, keputusan dari seorang Kartika Putri. Kita mau kasih lihat. Kartika Putri putuskan bercadar. Komitmen tidak lagi tampil di media sosial dan juga televisi. Ustadz,
Niatan dari sang istri Kartika Putri untuk menggunakan cadar itu sebetulnya dari kapan niatnya? Kartika itu niat buat pakai cadar awalnya itu usia 40 deh, ya kan? Usia nanti deh, ya kan, tunggu. Tapi subhanallah ya, Allah memberikan hidayah. Allah memberikan rahmat yang begitu besar, petunjuk yang dahsyat kepada Kartika Putri, sehingga apa? Sehingga dia menggunakan cadarnya dalam waktu cepat. Saya bilang udah tahun depan aja deh. Jadi ninja, Om. Kenapa? Ibu udah jadi ninja. Om. Jadi ninja, kok jadi ninja? Kayak cadar. Ini ceplas-ceplosan aja. Iya, ceplos-ceplos. Dia juga kalau ceplos-ceplos, saya bilang, ingat ya, nggak boleh makan anjing. Anjing itu haram, dog haram. Jadi kalau kita keluar negeri, dog haram. Aduh. Wajar masih kecil ya. Wajar masih kecil. Tapi akhirnya ketika dengan menggunakan cadar, perubahan yang kalau Habib lihat secara langsung dari tingkah laku ataupun yang dilakukan oleh Kartika Putri ada yang berubah secara drastis nggak sih? Sangat berubah. Dulu mungkin emosionalnya segini, sekarang segini. Kan? Dulu mungkin lebih qobliyah badiahnya nggak dijalankan, tapi sekarang qobliyah badiahnya selalu dijalankan. Bukan hanya yang wajibnya aja, qobliyahnya, badiahnya, baca Qur'annya, ngajinya, terus bangun malamnya dan sebagainya. Alhamdulillah semua hidayah dari Allah. Lebih ke arah kembali kepada Allah. Padahal sih suruhnya pakai cadar itu nanti aja deh Januari, nanti aja deh Februari pas ulang tahunnya dia atau ulang tahun saya. Tapi enggak, dia bilang hari ini saya harus pakai cadar. Berarti kan hijabnya ini adalah keinginan pribadi, bukan dipaksakan. Semua yang dipaksakan pasti akan apa? Akan berontak suatu saat nanti atau akan pecah suatu saat nanti. Pip, ini artinya bahwa memang Kartika Putri memutuskan untuk tidak lagi terjun ke dunia hiburan. Itu sudah keputusan bulat dari Kartika Putri? Bulat udah bulat. Saya sampai bilang, udahlah suaranya aja nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah kan, namanya suara kalau di media sosial nggak jadi masalah. Ya. Terus dengan tujuan untuk apa? Untuk dakwah dan tujuan untuk memotivasi orang lain. Tapi dia bilang nggak usah lah, udah begini aja. Ya udah, itu keputusan dia. Sobat Ambiar, kemarin juga ada satu momen di mana saat itu Habib dikejar wartawan, ada Kartika Putri dan kameranya sama Habib tutupin supaya wajahnya Kartika Putri. Saya tutupin pakai dompet ya masalah. Sorot oleh kamera. Kita mau kasih lihat juga statement dari Habib ya, ini dia. Pakai dompet kan, saya tutup. Habib, mohon maaf, buat kami, saya secara pribadi yang ilmu agamanya ya masih kurang ya. Tapi kan kalau kita lihat beberapa public figure diantaranya, misal Umi Pipik, beliau pun menggunakan cadar dan tetap tampil di televisi. Gini, thariqah yang sebenarnya ya, perempuan itu waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu tempatnya di rumah untuk beribadah kepada Allah, mengurus suaminya, bukan masih lenja-lenja di depan TV. Ini dakwah yang tertinggi ya. Tapi kalau masih di media sosial, masih ikut joget-jogetan, nyanyian, semua naudzubillah, itu berarti belum hijrah. Mungkin hanya fisiknya hijrah, tapi kelakuannya belum hijrah. Karena hijrah itu adalah berpindah satu tempat ke tempat yang lain bertujuan dengan tujuan yang hakiki. Itu hijrah sesungguhnya. Saya udah bilang sama Kartika, kamu hijrah boleh, tapi nggak boleh turun ya. Naik-naik terus. Ketika kamu di TK, kamu porsinya TK. Ketika kamu SD, kamu di SD. SMP, kamu di SMP. Jangan ketika kamu di SMA balik lagi ke SMP atau balik lagi ke SD. Jangan. Jadi terus. Dulu awalnya ketika berhijab, saya bilang berhijab udah pakai pakaiannya jangan terlampau syar'i dulu, pelan-pelan dulu. Karena apa? Karena proses. Kalau proses nggak jadi masalah. Tapi dia bilang saya mesti syar'i. Udah bismillah, jangan mundur lagi ya. Nah, itu proses hijrah yang sebenarnya. Oke. Kita berharap semoga dengan hijrahnya seorang Kartika Putri yang akhirnya memutuskan menggunakan cadar dan tidak lagi tampil di televisi. Betul. Ini bisa istiqomah. Betul. Dan tentunya bisa memberikan inspirasi bagi siapapun, bagi umat muslimah pasti. Betul. Yang terpenting gini, ketika seseorang berhijrah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dia dilihat oleh orang lain dan orang lain mencontohkannya, dia pahala yang besar. Ketika seorang yang berhijrah katanya, tapi ternyata nggak hijrah sesungguhnya secara syariat, masih musik lah, masih dan lain sebagainya lah, itu belum dikatakan hijrah. Tapi kalau ada orang yang mengikutinya, maka bisa menjadikan sebuah mudarat. Ini yang berbahaya. Pokoknya buat Kartika Putri kita doakan yang terbaik. Betul, lah ya. jadi doakan yang terbaik. Semoga istiqomah buat Kartika Putri ya. Nanti kalau dia kangen sama TV gimana dong Ustadz?
Ya tanya sama Kartika Putri. Instastory nggak boleh, Instastory. Instastory nggak boleh. Instastory juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya bakal kangen, tapi nggak apa-apa ya. Itu keputusan yang harus kita hargai pastinya ya. Tapi kita sekarang mau ngajakin Kalisa. Kalisa, Om pengen denger dong Kalisa nyanyi, boleh nggak? Nyanyi dong. Ayo dong. Nah ditanya lagi, nyanyi anak kecil boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ayo let's go Kalisa. Nih, paling suka lagu apa Kalisa? Sini. Mau lagu Di apa? depan dong sayang. Atuna Lagu apa? Tufuli. Siap ya? Yuk. Kalisa di pagi-pagi ambiar.